Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa murid adalah anak didik kita di sekolah yang harus mengikuti semua kehendak dan keinginan kita yang kita anggap baik, seperti harus mendapatkan nilai yang bagus dalam semua mata pelajaran. Namun setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya sangat salah. Sesuatu yang kita anggap baik tidak semuanya baik juga menurut orang lain. Seorang anak sudah memiliki kodratnya masing-masing yang masih samar-samar. Kita sebagai guru bertugas menebalkan garis kodrat tersebut, bukan membuat garis baru. Oleh sebab itu, sebagai guru kita harus bisa melihat minat dan bakat yang dimiliki anak untuk dikembangkan. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah proses penyemaian benih-benih, di mana guru sebagai petani atau tukang kebunnya dan murid sebagai benihnya. Benih padi tidak akan tumbuh menjadi tanaman jagung, begitupun sebaliknya. Belum saya belajar modul ini, saya juga beranggapan bahwa pembelajaran di dalam kelas adalah tempat guru mentransfer ilmu-ilmu pengetahuan saja, dan guru sebagai objek atau pusatnya informasi, sehingga siswa di dalam kelas hanya subjek atau penerima saja. Tapi sekarang saya tersadar bahwa itu salah besar. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus berhamba kepada siswa. Maksudnya, kita sebagai guru harus memberikan pelayanan terbaik dan memberikan kebebasan kepada anak atau siswa, dan kita sebagai guru hanya sebagai pamong yang menuntun dan memberikan arahan agar tidak membahayakan dirinya sendiri. Tentunya harus disesuaikan dengan kodrat alamiah yang ada pada diri anak dan lingkungan sekitarnya. Juga kodrat zaman yang selalu bergerak mengalami kemajuan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Banyak hal yang berubah dalam pemikiran dan tingkah laku saya. Sekarang saya menganggap bahwa murid itu memiliki kebebasan di dalam pembelajaran, seperti bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengeksplor dirinya dalam setiap karya. Murid juga harus lebih aktif di dalam pembelajaran dibandingkan gurunya, sehingga pembelajaran di dalam kelas berpusat kepada murid, bukan guru. Selain itu juga, di dalam pembelajaran, saya berusaha untuk menggunakan metode pembelajaran yang menarik, yang membuat siswa merasa senang. Kemudian di dalam pembelajaran saya berusaha untuk menyiapkan unsur permainan, karena salah satu kodrat anak adalah bermain. Nah, saat ini saya beranggapan bahwa belajar itu bukan transfer ilmu pengetahuan atau kognitifnya saja, tetapi juga sikap atau afektif dan keterampilan atau psikomotoriknya, atau perpaduan antara cipta, karsa, dan karya yang membentuk budi pekerti anak. Beberapa hal yang kini sudah saya terapkan dan akan saya upayakan untuk terus diterapkan adalah pembelajaran yang berpusat kepada anak dengan cara menerapkan model atau metode pembelajaran yang merangsang anak untuk berpikir, berbuat, dan menemukan sendiri suatu konsep pembelajaran. Kemudian, saya selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau mengeluarkan pendapatnya.
Selanjutnya, memberikan pelayanan kepada anak meskipun kita sedang berada di rumah, terlebih kondisi pembelajaran daring saat ini. Kemudian, sebagai guru, kita harus dapat menuntun dan mengarahkan minat, bakat, dan kodrat yang sudah dimiliki anak. Kemudian, menjadikan pembelajaran di dalam kelas sebagai tempat pembentukan watak, karakter, budi pekerti, atau perpaduan aspek kognitif atau cipta, afektif atau karsa, dan psikomotorik atau karya, yang akan menjadikan anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.